Berjumpa lagi dalam ibadah keluarga, dan masih untuk kesekian kalinya kita beribadah di rumah. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman pada hari ini sudah kita baca tadi dalam Mazmur 141. Saudara-saudara, Mazmur ini adalah sebuah ratapan dari seseorang yang telah mengalami penderitaan di tangan orang yang tidak takut akan Tuhan. Juga orang tersebut adalah orang yang cukup berpengaruh di Israel. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ratapan itu lebih bersifat rohani. Dalam arti dia mencari pertolongan Allah untuk mengalahkan godaan-godaan yang sedang dihadapinya. Pemazmur berdoa memohon kekuatan untuk mengalahkan godaan. Doa dari si pemazmur memang agak memaksa agar Tuhan mendengar. Ini mau menunjukkan bahwa dia sangat butuh pertolongan Tuhan dalam waktu yang cepat. Pemazmur mengumpamakan doanya seperti sebuah persembahan yang harus diterima oleh Tuhan. Dan melalui doanya, pemazmur mencari kekuatan. Yang pertama untuk menjaga ucapannya. Kita baca dalam ayat 3, bagaimana dia ingin mulutnya dikekang. Yang kedua untuk memelihara hatinya supaya tetap bersih. Dan doa yang ketiga isinya untuk menghindari perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang fasik. Keempat, isi doa si pemazmur mau memohon untuk menahan diri, tidak ikut serta dalam kegemaran berfoya-foya. Dan isi doanya yang kelima, ia juga secara tidak langsung siap menerima teguran dari orang yang benar. Apapun, saudara, arti asli dari ayat-ayat ini, pemazmur sedang mengharapkan Allah terus menguatkan dia. Sementara dia juga yakin bahwa orang fasik akan menerima hukuman dari balasan Tuhan, yaitu jatuh ke dalam jerat yang mereka pasang sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop bacaan hari ini oleh Lembaga Alkitab diberi judul Doa dalam Pencobaan. Secara tidak langsung perikop ini juga mau mengingatkan kita bahwa menghadapi pergumulan dan pencobaan, doa menjadi kekuatan yang akan memampukan kita melewati saat-saat yang berat. Atau ayat ini juga ingin mengingatkan saat dalam masa pencobaan, apa yang kita lakukan. Karena ternyata banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa ketika ia berada dalam pencobaan. Saudaraku, pemazmur mau mengungkapkan pergumulannya. Ada 5 poin tadi dalam isi doanya. Ditambah dia juga merasa bahwa ibadahnya selama ini tidak kusut atau datar-datar saja. Tidak ada sensasi. Atau bisa dikatakan dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu dia berdoa, biarlah doaku seperti persembahan ukupan, tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudaraku, sebenarnya pergumulan pemazmur lebih merupakan pergumulan hati. Bagaimana supaya daya tarik dosa tidak sampai memikat hatinya, itu di ayat 4 bacaan kita. Saudara-saudaraku, ini juga banyak contoh di sekitar kita. Contohnya ketika seorang anak muda yang ingin lepas dari dosa pornografi, atau seseorang yang ingin lepas dari ikatan narkoba. Ini adalah jeratan iblis yang sulit sekali untuk diselesaikan. Oleh karena itu, pemazmur juga ingin lebih mengatakan bahwa dia senang bila Tuhan menempatkan orang-orang benar untuk memonitor dirinya, menasehati dirinya, mengingatkan dirinya, bahkan menegur saat kecenderungan dosa mulai menyerangnya. Itu kita baca tadi di ayatnya yang kelima. Ia berupaya untuk mengelak dari hal-hal yang sepertinya baik dan aman-aman saja
yang diberikan oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat 6 dan 7, pemazmur juga berharap mereka yang jahat cepat kena batunya, supaya mereka tahu siapa sesungguhnya yang benar. Saudara, di tengah pencobaan itu, pemazmur hanya bisa meminta kepada Allah supaya menguatkan hatinya bahwa Tuhan akan melindunginya dan membinasakan semua yang melakukan kefasikan. Kondisi hidup kita, saudara-saudaraku, mungkin tidak beda jauh dengan si pemazmur. Kunci kemenangan kita bukan pada upaya kita untuk tidak ikut-ikutan dunia ini, melainkan bagaimana kita mengarahkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saudara, setiap kita pasti berharap agar doa-doa kita yang kita panjatkan selalu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena itu tidak sedikit orang Kristen yang menjadi kecewa, bahkan mogok melayani dan tidak lagi mau berdoa. Saudaraku, yang sangat menyedihkan lagi, ada juga yang akhirnya seseorang putar haluan, bahkan mencari agama yang lain. Saudaraku, tidak sedikit juga orang yang pada akhirnya mencari pertolongan yang lain. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan yang berat, yang kita butuhkan adalah doa. Baik itu doa yang kita panjatkan secara pribadi kepada Tuhan, atau melalui dukungan dari saudara-saudara kita seiman. Saudaraku, persoalannya, pentingkah doa itu bagi kita? Saudara, doa itu lahir karena kita menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Karena itu kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Melalui bacaan hari ini kita diingatkan bahwa pemazmur begitu membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga dia berseru-seru di dalam doanya. Saudaraku, dalam Yakobus 5 ayat 16 itu kita diingatkan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di dalam doa terkandung mujizat yang luar biasa bagi orang percaya. Karena itu jangan malas untuk berdoa, karena sesibuk apapun, mari kita disiplinkan waktu, menyediakan waktu untuk selalu berdoa. Keberhasilan di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan juga pelayanan sangat ditentukan oleh ketekunan kita di dalam doa. Pelayanan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini, tanpa doa semuanya itu akan sia-sia. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah lalai dalam berdoa dan membangun keakraban dengan Bapa di sorga. Itulah kunci keberhasilan pelayanan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa Yesus perlu berdoa kepada Bapanya? Karena Yesus hendak memberikan teladan kepada kita bahwa dalam wujudnya sebagai manusia, dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa dari Bapa, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi pertanyaan bagi kita, seberapa sering kita berdoa? Atau malah kita berkata, tidak ada waktu, tidak sempat, segala sesuatu serba terburu-buru. Saudaraku, untuk berbagai kegiatan lain kita selalu sempatkan, kita selalu punya waktu. Tapi untuk berdoa selalu kita mengatakan waktu kita terbatas. Saudara, kita diingatkan oleh Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin.